Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Bima Prayoga Adiatama dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin FKIP UNS. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai alat ukur jangka sorong. Untuk sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu alat ukur. Alat ukur adalah alat yang digunakan untuk membandingkan suatu besaran dengan besaran sejenis sebagai satuan yang menghasilkan ukuran yang terdiri dari nilai dan satuan. Sebagian besar pengukuran dalam bidang otomotif itu adalah menyangkut pada pengukuran linier atau pengukuran panjang. Untuk jenis-jenis alat ukur sendiri itu ada beberapa macam, yaitu ada meteran kelos yang biasa digunakan pada eh, tukang bangunan, kemudian penggaris yang biasa digunakan siswa sehari-hari di sekolah, kemudian ada mikrometer dan ada jangka sorong. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang alat ukur, yakni khususnya alat ukur jangka sorong. Untuk jangka sorong sendiri itu terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama itu ada jangka sorong manual, kemudian yang di tengah ini ada jangka sorong analog, kemudian juga ada jangka sorong digital. Untuk yang pertama, jangka sorong manual disebut juga dengan jangka sorong nonius karena memiliki skala nonius, dan jangka sorong jenis ini memiliki dua skala, yaitu skala utama yang terdapat pada rahang tetap dan skala nonius yang terdapat pada rahang geser. Nah, untuk yang di tengah ini ada jangka sorong analog. Jangka sorong analog ini merupakan jenis jangka sorong yang hampir sama dengan jangka sorong manual. Perbedaannya terletak pada skala nonius yang berbentuk jarum jam, sehingga pembacaannya lebih mudah daripada jangka sorong yang manual. Kemudian yang ketiga, itu ada jangka sorong digital. Jangka sorong digital ini merupakan jangka sorong yang paling mudah penggunaannya dibandingkan dengan kedua jenis jangka sorong sebelumnya. Hal ini dikarenakan pembacaan hasil pengukurannya dapat ditampilkan langsung pada layar digital yang terpasang pada jangka sorong tersebut. Pada jangka sorong ini juga tidak terdapat skala nonius karena telah digantikan dengan digital display, sehingga penggunaannya sangat mudah. Nah, untuk selanjutnya, fungsi jangka sorong. Apa saja sih fungsi jangka sorong itu? Untuk yang pertama itu yang ditunjukkan pada X1. X1 ini digunakan untuk mengukur diameter luar. Bisa untuk mengukur diameter luar, bisa untuk diameter panjang, bisa untuk panjang lebar suatu benda. Kemudian yang X2 ini yang terdapat pada bagian atas jangka sorong. Nah, ini digunakan untuk mengukur diameter dalam atau jarak alur atau celah suatu benda. Untuk yang X3 ini digunakan untuk mengukur kedalaman suatu benda. Ini bentuknya seperti tangkai. Kemudian yang X4 digunakan untuk mengukur ukuran benda bertingkat atau step.
Selanjutnya bagian-bagian dari jangka sorong. Untuk yang pertama itu rahang dalam yang terdapat pada bagian atas jangka sorong. Ini digunakan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ini digunakan untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Kemudian ada rahang luar, ini digunakan untuk mengukur diameter luar suatu benda. Kemudian terdapat dua skala pada jangka sorong manual, yakni ada skala utama dan ada skala nonius. Skala utama ini terdapat pada rahang tetap, jadi tidak berpindah. Kemudian yang nonius ini terdapat pada rahang geser, ini dapat digeser-geser. Kemudian yang di atas ada baut pengunci. Ini fungsinya digunakan untuk mengunci jika sudah pengukurannya sudah pas. Kemudian harus dikunci agar jangka sorongnya tidak bergeser agar lebih presisi. Kemudian ada tangkai kedalaman, ini digunakan untuk mengukur kedalaman suatu benda. Oke teman-teman, tadi sudah saya jelaskan bagian-bagian jangka sorong melalui gambar pada PowerPoint pada saat saya presentasi tadi. Jadi sekarang saya akan memperlihatkan bagaimana jangka sorong yang asli. Nah, ini jangka sorong, jadi seperti ini hasilnya. Kemudian untuk bagian-bagiannya, ini merupakan rahang dalam. Terus kemudian yang sebelah bawah ini merupakan rahang luar. Untuk skalanya itu yang atas, yang sini itu merupakan skala utamanya. Kemudian yang bawah, yang ini skala nonius. Kemudian di sini ada baut penguncinya. Nah, ini digunakan untuk mengunci agar pada saat pengukuran tidak bergeser-geser seperti ini. Jadi ini bisa dikunci sini, jadi tidak bisa geser-geser. Kemudian di sini ada tangkai kedalaman. Ini fungsinya digunakan untuk mengukur suatu kedalaman suatu benda. Untuk fungsinya tadi yang rahang dalam ini digunakan untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Kemudian yang rahang luar ini digunakan untuk mengukur diameter luar suatu benda. Selanjutnya, jangka sorong manual itu memiliki tingkat ketelitian. Nah, biasanya tingkat ketelitiannya itu umumnya itu ada dua macam, yakni 0,02 dan 0,05. Nah, 0,02 ini diperoleh dari skala terkecil dibagi jumlah garis atau strip pada skala nonius. Jadi jumlah skala terkecilnya 1 per jumlah garis pada skala nonius. Ini biasanya 50. Jadi 1 dibagi 50 hasilnya 0,02. Itu biasa yang terdapat pada jangka sorong yang memiliki tingkat ketelitian 0,02. Kemudian yang 0,05 ini skala terkecilnya 1. Kemudian jumlah strip pada skala noniusnya itu 20. Berarti 1 dibagi 20 hasilnya 0,05. Untuk tingkat ketelitiannya sudah. Kemudian yang selanjutnya cara membacanya. Untuk cara membacanya itu hasil akhir sama dengan skala utama ditambah skala nonius. Jadi yang di atas ini misalnya itu
ini jangka sorong dengan tingkat ketelitian 0,05. Kemudian ini menunjukkan skala utamanya itu 3 mm. Kemudian yang skala noniusnya itu yang dihitung garis yang berhimpit dengan skala utama. Jadi ini yang berhimpit ini berjumlah 1 garis. Jadi ini dikalikan dengan tingkat ketelitiannya. Jadi 1 dikali 0,05 sama dengan 0,05. Kemudian ditambahkan 3 ditambah 0,05, jadi hasilnya 3,05 mm. Kemudian yang di bawah ini juga dengan tingkat ketelitian 0,05. Ini berbeda dengan yang di atas. Ini memiliki skala utama ini 119 mm. Kemudian yang skala noniusnya itu dihitung juga dengan garis yang berhimpit dengan skala utama. Ini dihitung 1, 2, 3, jadi 3 dikalikan tingkat ketelitiannya 0,05. Jadi 3 kali 0,05 sama dengan 0,15. Jadi ditambahkan skala utama ditambah skala nonius. Jadi hasilnya 119,15 mm. Jadi cara membacanya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ini ada contoh soalnya. Jadi ini skala utamanya ini 10 mili, kemudian 15, kemudian 18 lebih sedikit lah, ini sedikitnya. Ini jadi skala utamanya 18 mm. Kemudian ini dimisalkan tingkat ketelitiannya 0,05 juga ya. Jadi ini garis yang berhimpit terdapat pada ini segitiga merah ini, jadi dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 12 dikalikan 0,05. Nah, itu hasilnya 0,6. Jadi skala utamanya tadi 18 mm ditambah skala noniusnya 0,6. Jadi hasil akhirnya 18,6 mm. Itu cara membacanya. Jadi intinya cara membacanya itu skala utama ditambah skala nonius. Nah, untuk skala noniusnya itu jumlah garis yang berhimpitan dengan skala utama dikalikan tingkat ketelitiannya. Jadi seperti itu. Cukup penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan bisa untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.